Hai semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang baik ya. Well, pada hari ini, saya dan teman saya Esther akan mempresentasikan definisi dan arti penting dari diplomasi. Definisi diplomasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diplomasi adalah urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dengan negara lain. Namun, menurut Random House Dictionary, diplomasi diartikan sebagai tindakan pejabat pemerintah untuk mengadakan perundingan-perundingan dan hubungan lainnya antar negara, seni atau pengetahuan untuk melakukan perundingan-perundingan tersebut, kepandaian untuk mengatur atau melakukan perundingan, menghadapi orang-orang. Dengan demikian, ada sedikit atau tidak adanya kebijakan yang bersifat dendam. Menurut Sir Ernest Satow, diplomasi adalah penggunaan dari kecerdasan atau kebijaksanaan untuk melakukan hubungan resmi antara pemerintah negara-negara merdeka. Kadang-kadang juga dilakukan dalam hubungan antar negara pengikutnya. Atau lebih singkat lagi, pelaksanaan urusan tersebut dilakukan antara negara-negara dengan cara damai. Menurut Riviere, pengertian diplomasi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu diplomasi sebagai ilmu dan seni dalam mewakili negara sambil berunding, diplomasi sebagai seluruh upaya mewakili negara tersebut, Kementerian Luar Negeri, dan atau seluruh agen politik luar negeri. Dalam politik, diplomasi dibagi menjadi 2 perspektif, yaitu diplomasi makro dan diplomasi mikro. Diplomasi makro mencoba untuk memandang dunia politik secara keseluruhan. Maksudnya, makro mencoba untuk menyoroti proses komunikasi dalam sistem negara. Sedangkan diplomasi mikro memandang diplomasi sebagai pelengkap dalam dunia politik yang melibatkan atau berfokus pada aktor antar negara dan pemerintah. Sekarang kita akan lihat arti penting dari diplomasi. Yang pertama, dalam diplomasi terdapat 7 unsur signifikan dan berpengaruh terhadap jalannya diplomasi itu sendiri. Pertama, negosiasi. Negosiasi merupakan unsur paling utama dalam diplomasi karena melalui negosiasi, suatu negara dapat mencapai kepentingannya di kancah internasional. Kedua, negosiasi tentu dilakukan untuk kepentingan negara. Setiap negara pasti memiliki kepentingan yang tidak dapat dipenuhi sendirian. Ketiga, diplomasi dilaksanakan untuk mempertahankan kepentingan nasional dengan cara damai. Keempat, diplomasi merupakan persiapan untuk perang dan bukan untuk melahirkan perdamaian. Kelima, diplomasi pasti berkaitan erat dengan politik luar negeri di suatu negara. Keenam, pelaksanaan diplomasi kontemporer tidak dapat terlepas dari suatu negara. Dan yang terakhir, sistem perwalian negara merupakan unsur yang sangat berkaitan dengan kegiatan diplomasi suatu negara. Yang kedua, sebagian besar dari masalah-masalah internasional harus diselesaikan melalui kompromisasi. Dan ini bisa dicapai melalui diplomasi. Tujuan politik dan diplomasi adalah identik. Keduanya berupaya mempersatukan kepentingan-kepentingan yang bermacam-macam atau paling tidak membuatnya bisa saling sesuai atau keduanya berusaha membuat sebagian kepentingan unggul atas yang lain. Hal ini merupakan kredit tersendiri bagi diplomasi karena ia berusaha mendamaikan berbagai kepentingan dan oleh karenanya mengurangi kemungkinan konflik. Selanjutnya, tetapi diplomasi tidak seluruhnya tak cocok dengan perang. Ia sama pentingnya selama perang. Ia bahkan bisa berfungsi untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk perang, untuk membantu memenangkan perang dengan bentuk aliansi, menetralisasi musuh yang berpotensial, memecah belah barisan musuh untuk mengadu keuntungan sebesar-besarnya dari kemenangan perang, seperti diplomasi Bismarck
setelah mengalahkan Austria pada tahun 1866 atau untuk mengurangi kerugian karena kalah perang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Esther. Selanjutnya, karena diplomasi merupakan suatu alat yang membawa kepentingan negara dalam level tertentu, dari diplomasi tersebut, sebuah negara akan menghasilkan keputusan kerjasama antar negara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Yang kelima, secara umum, diplomasi dapat dikatakan sebagai agency room, artinya sebagai mesin atau alat penggerak yang dapat menghubungkan dan mengkomunikasikan antar negara-negara secara global, sampai akhirnya muncullah sebuah wadah yang berperan untuk melakukan diplomasi, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang memiliki peran penting dalam melakukan sebuah diplomasi antar bangsa saat ini. Selanjutnya, yaitu perkembangan diplomasi. Diplomasi sebagai proses komunikasi antar entitas politik telah ada selama ribuan tahun. Dokumen pertama ditemukan pada tahun 1970-an dan merupakan sebuah surat pada sebuah tablet yang diperkirakan berasal dari tahun 2500 sebelum Masehi. Dokumen tersebut dikirim dari kerajaan Ebla di perairan Mediterania di kerajaan Hamazi di utara Iran. Ini diantar oleh seorang pembawa pesan yang melakukan perjalanan memutar sejauh 2000 km hanya untuk membawa pesan ini. Ini biasanya dikenal sebagai diplomasi tulisan paku atau cuneiform diplomasi, yaitu sistem diplomatik yang digunakan oleh kerajaan-kerajaan Timur Dekat antara tahun 2500 hingga 500 sebelum Masehi. Disebut diplomasi tulisan paku karena didasarkan pada pertukaran pesan tertulis pada tablet dalam bentuk tulisan paku. Hubungan antara negara mulai berkembang sehingga muncul kesadaran bagi negara-negara untuk memiliki proses komunikasi yang teratur atau rutin. Diplomasi sebagai aktivitas yang berpusat pada negara sehingga agen-agen diplomatik diinstitusionalisasi dan diprofesionalisasi. Negara kota di Italia, pada khususnya Venice pada abad ke-15 adalah yang pertama-tama memiliki kedutaan besar permanen yang kemudian diikuti oleh negara Eropa lainnya. Sehingga sejarah hubungan diplomatik dapat dibedakan menjadi dua periode yang berbeda, yaitu periode yang pertama, periode di mana belum ada kedutaan besar permanen yang berakhir pada abad ke-15. Yang kedua, periode di mana telah ada perwakilan negara permanen yang dimulai di Italia pada abad ke-15 dan kemudian berkembang di seluruh negara Eropa. Jaringan kedutaan besar di negara lain kemudian merupakan perpanjangan dari Departemen Luar Negeri di dalam negeri. Institusionalisasi diplomasi dengan adanya pekerjaan yang berdedikasi dalam dan luar negeri, kemudian diikuti oleh profesionalisasi diplomasi sebagai sebuah pekerjaan. Contohnya yaitu sebelum abad ke-15, pangeran-pangeran di Eropa mengirimkan utusan sementara yang akan segera dipanggil pulang ketika tujuannya telah tercapai. Utusan tersebut hanya melakukan tugas khusus dan tidak memiliki profesi permanen. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa diplomasi adalah kegiatan yang dilakukan negara demi menjalankan hubungan internasional, salah satunya dengan cara bernegosiasi secara damai. Diplomasi memiliki dua perspektif berbeda, yakni secara mikro dan makro. Secara mikro lebih condong pada interaksi aktor antar negara yang terlibat, sedangkan makro lebih kepada analisis kondisi politik secara global. Dalam praktik diplomasi, menurut S.L. Roy, terdapat 7 unsur penting di dalamnya. Diplomasi, politik luar negeri, kepentingan nasional, dan kekuatan nasional adalah 4 konsep penting dalam mengarahkan kemana negara itu harus melangkah. Tidak ada parameter pasti bagaimana diplomasi itu dapat dikatakan berhasil, tetapi pada akhirnya kita tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu kepentingan nasional. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih.